Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Komalasari dari Prodi Farmasi kelas 3A akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Daun Sernai yang diberikan per oral pada mencit. Yang pertama, pengertian dari toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Selanjutnya, asas umum toksikologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kondisi efek toksik, yang kedua, mekanisme efek toksik, yang ketiga, wujud efek toksik, dan yang keempat, sifat efek toksik. Kondisi efek toksik. Keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup. Selanjutnya, wujud efek toksik. Wujud efek toksik, suatu racun dapat berwujud perubahan. Yang pertama biokimia, yang kedua fisiologi atau fungsional, yang ketiga struktural. Selanjutnya, sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun. Yang pertama terbalikan atau reversibel, yang kedua terbalikan atau irreversibel. Kemudian, judul jurnal Uji Toksisitas Akut Konsentrasi Ekstrak Air Daun Sernai yang diberikan per oral pada mencit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek toksisitas akut berbagai konsentrasi ekstrak air daun sernai yang diberikan secara per oral dengan 1 kali pemberian pada mencit. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Kelompok kontrol negatif diberi Aquades. Kelompok P1, P2, P3, dan P4 berturut-turut diberi ekstrak air daun sernai dengan konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60%. Efek toksik pemberian konsentrasi ekstrak air daun sernai secara klinis ditentukan berdasarkan kriteria Loomis. Selanjutnya metode. Yang pertama, preparasi mencit sebagai hewan coba. Mencit berumur 2-3 bulan, berat badan 25-30 gram, diaklimatisasi 1 minggu, kemudian dipelihara di kandang, berisi 3 ekor mencit jantan. Kemudian siklus cahaya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Selama proses aklimatasi mencit diberi pakan. Mencit diberi pakan alfit 4 dan minum diberikan secara ad libitum. Kemudian, sebelum pengujian mencit dipuasakan selama 12 jam, tetapi air minum tetap diberikan. Yang kedua, preparasi ekstrak air daun sernai dengan berbagai konsentrasi. Daun sernai dikeringkan, kemudian dihaluskan menjadi serbuk, kemudian dibuat berbagai konsentrasi dari mulai 20%, 30%, 40%, dan 60%. Masing-masing ditambahkan 100 ml Aquades, kemudian dipanaskan 30 menit terhitung mulai dari suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk. Kemudian disaring selagi panas menggunakan kain flanel.
Yang selanjutnya, proses uji toksisitas akut. Sediaan berbagai konsentrasi ekstrak air daun sernai diberikan 0,5 mili secara peroral pada pagi hari menggunakan sonde lambung. Kemudian pada kelompok kontrol negatif diberikan Aquades. Selanjutnya diamati secara intensif, diamati gejala-gejala toksisitas akut berupa perubahan perilaku mancit dan kematian selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya pemeriksaan toksisitas akut. Identifikasi adanya efek toksik yang timbul secara klinis diamati berdasarkan kriteria Loomis. Selanjutnya, pengamatan tersebut meliputi perubahan aktivitas lokomotor, fonasi, sensitivitas rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi, sensitivitas terhadap sentuhan, interaksi, kondisi ekor, perilaku agresif, ataksia, konvulsia, dan kematian. Dari hasil pengamatan ini terlihat bahwa pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% atau setara dengan 100 mg, 150 mg, 200 mg, dan 300 mg daun sernai yang diberikan pada mencit dengan dosis tunggal tidak memperlihatkan gejala-gejala toksik maupun kematian. Tidak adanya kematian pada hewan coba menyebabkan nilai LD50 tidak perlu ditentukan. Hal ini sesuai dengan kriteria uji toksisitas akut yang dilakukan untuk menilai LD50 bahwa berdasarkan kesepakatan yang diambil para ahli, jika dosis maksimal tidak menimbulkan kematian hewan coba, maka LD50 dinyatakan dengan ED50 semu atau bukan LD50 yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hasil penelitian terhadap ekstrak air daun sernai ini pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% mempunyai makna toksikologi bahwa potensi ketoksikan akut sediaan uji ekstrak air daun sernai termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak air daun sernai pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% yang diberikan per oral dalam satu kali pemberian tidak menimbulkan efek toksik secara klinis sehingga potensi ketoksikan akut sediaan uji ekstrak air daun sernai termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.